Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jana Biba. Di sini saya akan menjelaskan tentang data analitik sentimen, di mana di sini saya masih menggunakan data dari Ridwan Kamil. Nah, coba mari kita running. Nah, di sini banyak mungkin namanya sentimen ya, banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak pantas. Nah, nanti kita akan membuang atau mendelete kata-kata tersebut ya. Jika misalkan dirasa tidak bagus, bisa kita langsung kita itu aja hapus. Oke. Nah, di sini setelah itu kita ke replace. Oke, di sini ada replace ya. Nih, mari kita drag. Dan di sini bisa kita ganti nih, menggunakan biar gampang ya, menggunakan replace RT. Oke. Nah, mengapa di sini saya menggunakan nama replace RT? Karena nanti di sini kita akan menghapus retweet ya, yang nantinya kita di sini akan menghapus beberapa retweet yang masih menggunakan retweet. Nah, di sini di replace what kita di sini akan menghapus RT. Kita ketik RT spasi. Nah, kemudian sini untuk attribute file type-nya kita menggunakan single, lalu di sini kita menggunakan teks. Kemudian yang kedua saya akan menghilangkan flash URL. Nah, di sini kita akan menghapus URL. Nah, di sini bisa kita lihat di belakang biasanya menggunakan URL seperti ini, URL HTTPS. Di sini menggunakan URL ya. Nah, kita akan menghilangkan URL tersebut. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke refresh URL 2, di mana nanti kita di sini akan menghapus URL di bagian akhir. Jika tadi kita URL 1 itu menghapus URL di bagian awal dan akhir bagian tengah. Nah, di sini kita akan menghapus bagian URL yang di akhir. Oke, di refresh 1 di sini kita akan menuliskan https titik bintang sama dengan tanda tanya. Nah, setelah itu jangan lupa dikasih spasi ya guys. Nah, kemudian untuk yang replace URL 2 di sini kita tidak akan menggunakan tanda dan spasi, kita menggunakan titik dan bintang dan tidak usah menggunakan spasi ya. Nah, kemudian https. Oke, kemudian di sini kita akan menghilangkan hashtag juga. Nah, kemudian di sini untuk hashtag kita akan menghapus tanda pagar sampai terus, dan nanti kita akan ketemu dengan spasi ya. Nah, di sini kita akan spasi. Nanti gini fungsinya untuk menghilangkan atau menghapus data dengan hashtag sampai ke belakang dan bertemu dengan spasi. Nah, kemudian di sini akan kita lanjutkan untuk mention ya. Oke, di sini kita bisa langsung mention tuh yang add ya. Mention add titik bintang katanya spasi untuk menghilangkan mention. Nah, kemudian di sini kita akan menghilangkan simbol-simbol. Itu dimana seperti oke, di sini kita bisa lihat untuk simbol-simbolnya ya. Ini untuk simbol-simbol, replace simbol yang akan kita hapus. Nah, kemudian di sini kita trim ya, drag trim.
sorry guys. Oke, sini kita itu trimnya. Di sini trim itu berguna untuk menghapus spasi-spasi yang tidak perlu. Oke, lanjut. Di sini kita akan bandingkan data example dengan data yang orisinil ya. Kita link. Siap, sudah. Oke, kemudian kita lihat perbandingannya, lalu kita running. Oke, sorry, coba sini kita langsung running. Fixma harusnya metode play. Kita langsung running. Sorry, sini harusnya hashtag. Oke, mari kita running. Sorry, kita open dulu untuk CSV-nya. Oke. Guys, karena bermasalah jadinya saya akan menghilangkan hashtag-nya ya. Jadi kita lanjut aja. Oke, di sini coba kita running. Nah, di sini untuk teks yang masih asli ya, ini teks masih asli. Di sini masih ada add, masih ada URL, terus masih ada retweet ya, dan lain-lain. Nah, di sini kita ke example. Nah, di sini yang tadinya ada URL jadi tidak ada. Di sini yang tadinya ada add, mention jadinya tidak ada. Yang tadinya ada retweet tadi tidak ada. Dan di sini cuma sebagai kalimat aja. Tuh ya. Oke, selanjutnya kita ke subproses, di mana yaitu subproses itu menampung proses-proses yang sangat panjang ya. Nah, kita bisa ngambil di sini drag. Nih, di sini kan ada replace URL. Di sini kita akan menghilangkan proses-proses yang sangat panjang tersebut. Yang nantinya akan menampung menjadi satu web. Oke, di sini saya itu aja. Kemudian di sini saya cut. Sorry. Nah, saya cut. Dan di sini subprosesnya kita taruh situ. Lalu kita klik dua kali. Klik dua kali. Nah, kita masukkan di sini. Ya. Lalu kita sambungin ke sini.
pun kita jadiin satu proses dan hasilnya pun akan sama. Ya, walaupun ini menjadi satu subproses, tapi dia akan sama untuk prosesnya. Nah, di sini bisa terlihat untuk yang tadi ya, ini yang untuk sudah berubahnya ya. Nah, di sini masih sama, hanya dijadikan menjadi satu map saja. Kemudian kita drag untuk filter example. Example kita tarik sini ya. Oke, di sini kita tetap menggunakan teks it not. Di sini kita cari it not missing. Sorry. Oke, kemudian kita klik OK aja, lalu coba kita bandingkan ya. Kita running. Nah, sudah ada ya. Ini dia untuk membandingkannya. Jangan lupa juga untuk menghubungkan yang orinya yang sebelum difilter. Oke. Nah, ini ya, ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Nomor 4, nama nggak ada di sini Ridwan Kamil. Nah, coba kalau kita misalkan pakai missing attribute. Nah, jadinya kosong untuk ini yang delete all. Kita pakai example, coba kita menggunakan missing attribute. Nah, kosong ya. Gitu. Oke, nah kemudian sini kita menggunakan remove duplicate. Oke, sini sambungkan. Nah, di sini remove duplicate kita cari single. Nah, di sini enter-nya menggunakan teks. Oke, coba kita running. Kita akan remove duplicate di sini. Kita menggunakan yang orinya juga. Nah, di sini ada 821 untuk yang asli data yang sebelumnya ya. Berarti masih ada yang duplicate. Khofifa ya satu ini. Nah, di sini kita coba ke example menjadi 520. Yang duplikat tadi sudah dihilangkan menjadi satu saja. Nah, Khofifa yang tadi yang tadi banyak jadi satu. Nah, kemudian di sini kita akan drag right CSV. Oke, di sini ya. Oke. Kita menggunakan alamat terserah ya. Clean Twitter Ridwan Kamil. Nah, open untuk menyimpan data tersebut. Kemudian bisa di running. Oke. Nanti untuk CSV-nya kita bisa lihat di folder ya. Dokumen. Nah, oke, di sini kita kan sudah tadi untuk save file ya, yang tadi sudah kita masukkan ke Bitminer. Dan di sini saya setelah membuka file yang tadi setelah di save yaitu clean Ridwan Kamil. Nah, di sini kita bisa melihat komentar mana-mana saja yang bisa dianggap sebagai positif dan bisa dianggap sebagai sentimen negatif. Nah, di sini untuk yang Ridwan Kamil di sini kita bisa menghapus ya atau berita selengkapnya karena cuma kalimat.
nggak full, jadi kita bisa hapus, bisa mengurangi juga. Oke, pokoknya yang dirasa tidak kalimat tidak belum jelas lah gitu. Nah di sini kan sentimen ucapan selamat HUT Jakarta Ridwan Kamil disambut Jarod disoraki. Nah ini bisa antara sentimen positif atau negatif, karena di sini ucapan selamat HUT Jakarta Ridwan Kamil disambut Jarod disoraki. Nah ini Jarod disoraki itu namanya atau apa gitu, namanya atau disoraki gitu, kita anggap aja positif, namanya Jarod disoraki. Nah ini mungkin kalimat ini ya, kita hapus saja lah. Terus contohnya untuk mana? Nah, di sini kita bisa lihat, saya baca-baca dulu ya. Makanya bisa lumayan. Nah, di sini nih Ridwan Kamil menciptakan sebuah program petani milenial, nantinya semua komoditas jamur tiram dikelola oleh petani muda. Dan ini sentimennya positif nih, bagus. Nah, kita coba cari yang negatif. Kayak gini contohnya. Wow, jelema. Oh, lagi komen gak nyambung padahal pembahasan ini sudah berakhir. Belum bertanya itu media bukan Ridwan Kamil, dan kamu lagi fokus kerja lagi, kalau orang nyimak mah wajar sih lu. Nah, kayak gini kalimatnya tidak bagus, tidak enak didengar, dan terlalu saru ya, guys. Jadi kita di sini menggunakan sentimen negatif. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibedakan mana sentimen positif dan sentimen negatif. Jadi situ kita bisa tanggapan kalau misalkan ini adalah sentimen negatif, jika ada kalimat-kalimat positif berarti di situ sentimen positif. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.